Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita tahu bahwa balasan adalah sejenis dan setipe dengan amalan. Bila kita beramal soleh, maka balasannya pun juga setipe dengannya, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isadan tangqawa nahsyuruhu yaumal qiyamati amana. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allah membalas amal salih dengan kehidupan yang baik. Sedangkan orang yang berpaling dari mengingatnya, maka ia pun mendapatkan kehidupan yang sempit. Ia akan merasa terhimpit sebesar ia berpaling darinya. Meskipun ia bergelimang nikmat di dunia, namun hatinya terasa gersang, penuh siksa menderita. Karena itulah ia mencari jalan untuk meringankan derita batinnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini semua adalah siksa yang disegerakan di dunia. Bila ia tidak bertaubat, siksa akhirat yang lebih dahsyat pun akan menunggunya. Lahum adabun fil hayati dunya wala adabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi mawwaq. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras, dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Surat Al-Intifar ayat 34. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam siksa neraka. Surat Al-Intifar ayat 13 dan 14. Mengenai firman di atas, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, janganlah engkau sangka bahwa firman tersebut khusus untuk hari kiamat saja. Bahkan kaum muttaqin berada dalam kenikmatan di 3 fase negeri kehidupan, yakni negeri dunia, di alam kubur, dan hari akhirat. Sedangkan para pendosa berada dalam siksa di 3 negeri tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, maksiat memang menorehkan dampak dan pengaruh buruk bagi kita. Di antara efek maksiat adalah bahwa itu menyebabkan berbagai kerusakan dalam banyak hal, termasuk merusak lingkungan, pemukiman, dan lain sebagainya. Setiap kali manusia melakukan dosa, Allah pun memberikan balasan kepadanya. Seperti yang dituangkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekiranya Allah menimpakan kepada mereka akibat dari semua dosa mereka,
pastilah Allah tidak akan menyisakan apapun di muka bumi ini. Ibnul Qayyim berkata, di antara efek dari maksiat adalah bahwa maksiat memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan umur. Sebagaimana umur bisa bertambah dengan perbuatan kebaikan, ia pun berkurang karena perbuatan dosa. Beliau menyebutkan bahwa ulama berselisih tentang penafsirannya dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa maksiat mengurangi umur dalam artian menghilangkan keberkahan dalam hidup. Dan yang kedua, artinya bahwa maksiat mengurangi jatah waktu umurnya. Sebagaimana usia bisa bertambah karena sebab tertentu, kemudian pula ia berkurang karena sebab tertentu pula. Kaum muslimin rahimahumullah, efek dan pengaruh dari maksiat banyaklah ragamnya. Bisa menimpa alam sekitar atau melayangnya banyak nyawa, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Padahal tidaklah Allah menurunkan penyakit atau bencana, melainkan Dia pun menurunkan penawarnya. Akan tetapi ketika manusia membangkang terhadap Allah, mereka pun tidak bisa mengetahui obatnya sebagai siksaan terhadap mereka. Dan di antara hukuman atas maksiat adalah bahwa mereka ditindas dan dihinakan oleh kaum lagi sewenang-wenang sebagai tekanan melanda mereka, dan hidup mereka pun menjadi sengsara kemudian, atau dengan terjadinya berbagai gejolak dan kekacauan sehingga stabilitas dan keamanan pun hilang. Sebagaimana Allah berfirman, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh betapa merebak dan menyeruak maksiat dan dosa dewasa ini. Di pasar-pasar, di perkantoran, bahkan di rumah. Berbagai hal yang wajib ditinggalkan, yang haram diterjang, kemungkaran pun merajalela. Banyak rumah yang melengang dari sholat, padahal sholat adalah tiang penyangga Islam yang membedakan antara kekufuran dan keimanan. Atau sebagian penghuni rumah melakukan sholat namun yang lain tidak. Yang sholat pun tidak mengingkari yang tidak sholat. Para kaum wanita bertabaruj, memamerkan kecantikan mereka, memamerkan perhiasan mereka, mengumbar aurat mereka. Mereka bercampur baur dengan kaum lelaki tanpa ada rasa malu. Ada pula yang bermudah-mudah sehingga membiarkan lelaki asing bersama istrinya, atau membiarkan keluarganya mengkonsumsi tontonan yang tidak baik, yang merusak akhlak dan mengundang perbuatan keji, atau membiarkan keluarganya menikmati sesuatu hal yang haram yang dilarang oleh Allah. Bila kita lenggan pandang pada hal ini, kita dapati hal-hal yang memiriskan hati. Berbagai tindakan penipuan, pengkhianatan, memakan uang riba, melakukan suap, perjudian, dan lain hal sebagainya.
Ini semua adalah peringatan akan datangnya bahaya. Bila kaum muslimin tidak tanggap dalam mengupayakan perbaikan, masing-masing melakukan perbaikan sesuai kapasitasnya dan kemampuannya, sekedar setidaknya tindakan maksiat, sekedar mendeteksi tindakan maksiat dan saling menyalahkan hal tersebut, itu tidaklah bermanfaat apapun. Dan ketahuilah, bila siksa telah menimpa, maka itu akan menimpa semuanya, termasuk mereka yang tidak mencegah kemungkaran, meskipun mereka tidak melanggarnya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 165 Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyani minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.